Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bu Nurmi di muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 5, tema 3, subtema 3, karya seni rupa daerah batik. Sebelum kita melanjutkan, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, dapat mengetahui karya seni rupa batik dan teknik dalam membatik dengan benar. Yang kedua, dapat membedakan antara batik tradisional dan batik modern dengan benar. Yang ketiga, dapat mengetahui ciri khas batik di setiap daerah dengan benar. Yang keempat, dapat mengetahui motif batik yang ada di Nusantara dengan benar. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Batik merupakan seni gambar untuk menghias kain dengan motif-motif tertentu yang menggunakan malam, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Membatik adalah keterampilan tangan yang mempunyai nilai seni tinggi dan sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia sejak lama. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil batik terbesar di Nusantara. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Daerah penghasil batik di Indonesia. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil kain batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta dan Madura. Karya seni batik terbagi menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Batik tradisional coraknya memiliki makna simbolik, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, dan barong. Warna cenderung gelap seperti hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Batik modern coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warna cenderung bebas, biru, merah, atau ungu. Motif batik bukan merupakan ciri khas daerah asli. Karya seni batik tradisional di Indonesia. Batik Solo. Batik Solo umumnya mempunyai motif yang menggambarkan pemandangan alam seperti bunga dan burung. Pola dan motif dari batik Solo juga mempunyai simbol dan makna tersendiri, yakni Sido Mulyo, simbol kebahagiaan, Sido Dadi, simbol kemakmuran, Satrio Wibowo, simbol kemartabatan, dan Tikel Asmorodono, simbol cinta. Batik Pekalongan. Pekalongan memang dikenal sebagai kota pengrajin batik. Sanggar dan pabrik pembuatan batik menyebar di berbagai titik di kota Pekalongan. Batik Pekalongan umumnya berwarna cerah dan bertemakan alam dengan tekstur dan desain yang lembut. Sebagian besar motif tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan dari negara lain seperti Cina, Arab, dan Belanda. Batik Yogyakarta. Batik Yogyakarta dikenal sebagai jantung budaya batik. Batik Jogja kebanyakan didominasi oleh beberapa warna natural seperti coklat, hitam, putih, nila, dan krem. Salah satu motif batik Jogja yaitu grompol yang biasa dipakai pada upacara pernikahan atau upacara tradisional.
Batik Madura. Batik tulis Madura merupakan salah satu ikon terpopuler dari pulau penghasil garam tersebut. Beberapa jenis motif batik Madura, yakni motif daun burung, serat kayu, juga Tanjung Bumi. Salah satu jenis batik Madura yang terkenal yaitu batik gentongan yang dibuat dalam waktu yang lumayan lama karena motifnya rumit dan sangat detail. Batik Kalimantan Timur. Batik Kalimantan Timur memiliki ciri khas dari warnanya yang menggunakan pewarna alam. Bahan-bahannya bermacam-macam, ada yang terbuat dari sutra, semi sutra, serat nanas, katun, dan dobi atau ulap doyo. Motif-motif batik Kalimantan Timur biasanya didominasi oleh para pengrajin sehingga terlihat indah dan lebih modern. Akan tetapi, tetap ada ciri khas tersendiri seperti penggunaan warna yang berani namun tetap enak dipandang. Warna-warna yang biasanya digunakan antara lain hijau, pink, orange, dan merah. Selain itu, motif batik Kalimantan Timur juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Sebagian besar berasal dari suku Dayak, tapi ada pula yang dipengaruhi oleh suku Kutai dan Bugis. Karya seni batik modern di Indonesia. Batik modern merupakan batik yang pengerjaannya tidak terikat oleh aturan tertentu, mulai dari susunan motif, warna, hingga proses pembuatan. Batik modern menyesuaikan segala proses pengerjaan dengan perkembangan zaman. Batik modern tidak terbatas pada warna coklat, hitam, putih, atau warna earth tone lainnya. Alat dan bahan pembuatan batik tradisional: malam, kain mori, gawangan, kompor dan wajan, bandul, zat pewarna, dingklik, dan canting. Teknik membuat batik. Yang pertama, teknik canting tulis. Teknik ini menggunakan alat berupa canting. Canting terbuat dari tembaga ringan yang berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada pola yang telah dibuat terlebih dahulu. Teknik selanjutnya yaitu teknik cap. Teknik ini menggunakan alat berupa canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau pelat yang berisi gambar agak menonjol. Selanjutnya, teknik celup ikat. Batik ini dibuat dengan cara mengikat sebagian kain dan mencelupkannya ke dalam larutan pewarna. Dan yang terakhir, teknik colet. Teknik ini merupakan teknik pewarnaan pola-pola batik dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain pada bidang pola yang ada dengan menggunakan kuas. Teknik colet ini sering disebut dengan teknik lukis. Menghasilkan batik dengan teknik pewarnaan colet ini juga membutuhkan beberapa kali tahapan proses. Berikut jenis motif batik Nusantara. Motif batik Sidomukti Magetan. Motif batik Sidomukti Magetan memiliki motif dasar gambar bambu, biasanya dipakai pada acara resmi atau upacara adat. Makna dan filosofi ini adalah harapan untuk mendapatkan ketenangan lahir batin. Motif batik Megamendung Cirebon.
Motif batik Megamendung bercorak seperti susunan awan dengan pewarnaan yang gelap seperti merah tua, biru, atau kecoklatan. Motif ini menggambarkan kehidupan manusia yang selalu berubah dalam mencari jati dirinya. Motif batik Parangkusumo Solo. Motif batik ini mempunyai makna yang cukup dalam bahwa hidup harus dilandasi dengan perjuangan untuk mencari kebahagiaan baik lahir maupun batin, seperti keharuman bunga kusuma, kebaikan pribadi tanpa harus meninggalkan norma yang berlaku di masyarakat. Batik Jelamprangan Pekalongan. Motif batik ini memiliki aksen geometris dan lebih sering berkomposisi lebih dari 2 macam warna. Arti atau makna dari motif ini ada 2, yakni yang pertama, kerap dikaitkan dengan kebudayaan umat Islam yang selalu menjaga silaturahmi serta hidup rukun. Yang kedua, lebih condong ke arah filosofi orang Hindu. Batik Kucecuara Malang. Motif ini memiliki filosofi yang mendalam, yaitu terdapat simbol gambar Tugu Malang, mahkota, rumbai singa, bunga teratai, arca, dan sulur-sulur, serta isen-isen belah ketupat. Batik Parang Poro Jepara. Makna yang tersirat dalam motif batik ini menegaskan bahwa manusia harus selalu hidup berdampingan, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu saling membutuhkan satu sama lain. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat walau belajar dari rumah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.